Kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang penuh, dengan sukacita. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu lah kami temukan damai sejahtera dan semua hal yang terbaik Engkau sediakan berkat-berkat-Nya untuk kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, sungguh kami cinta, kami suka diam di dalam hadirat Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Ini kesukaan kami. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Kami membawa penyembahan yang terbaik bagi-Mu. Ini persembahan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Teman-teman bisa naikkan kata yang sederhana mengagungkan nama Tuhan. Kalau nggak tahu mau ngapain pun, silakan ngomong haleluya. Oh haleluya, haleluya.
Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku, yang mengalun hanya bagimu, Rajaku, yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus, ingin rasanya kami tinggal terus Tuhan, seperti ini menyembah-Mu di hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami Tuhan, supaya setiap firman yang kami baca, setiap firman yang kami dengar Tuhan, itu mengubahkan hidup kami, mentransformasi hidup setiap dari kami Tuhan. Jangan jauhkan hadirat-Mu daripada kami Tuhan. Biarkan hadirat-Mu itu terus tinggal Tuhan, menyertai segala aktivitas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur sama-sama katakan haleluya, amin. Hai teman-teman, yuk kita baca ya ayat kita hari ini. Lanjutannya di Amsal pasal 17. Kita baca yang ayat ke-21 sampai ke-28. Kita baca bergantian ya, Amsal 17 ayat 21 sampai 28. Ayat 21, siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat 23, orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Ayat 27, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Kalau kita baca ya, Amsal ini setiap ayatnya itu penuh dengan hikmat buat kita, penuh dengan hal-hal yang praktis yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kakak rindu untuk kita fokus sama yang ayat 22 saja. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sering ya kita dengar ayat ini, tapi apa sih maksudnya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Masa sih Kak, aku harus gembira terus, tertawa terus, harus kalau ada masalah pun, kalau ada kabar buruk pun aku harus tertawa terus, gembira terus. Maksudnya yang ditulis di sini, yang menulis ini adalah Raja Salomo waktu itu.
waktu Raja Salomo menulis hati yang gembira, bukan berarti all the time we have to sepanjang waktu kita itu harus tertawa, tetapi maksudnya adalah sikap hati kita, attitude-nya kita. Waktu dikatakan hati yang gembira itu kita punya sikap hati yang gembira, sikap hati yang positif. Sikap hati itu akan menentukan bagaimana kita itu memandang kehidupan, bagaimana kita itu bersikap akan suatu masalah yang terjadi ataupun sekeliling kita terjadi apa, sikap hati itu yang akan menentukan bagaimana kita itu bisa gembira atau tidak. Dan juga sikap hati ini akan menentukan kita itu orang yang sama melihat masalah yang sama bisa punya pandangan yang berbeda ternyata. Contohnya ya, ada misalnya 2 orang anak, sama-sama nih dapat kabar, mama lagi sakit keras gitu misalnya. Si anak yang pertama, waktu dia punya hati yang gembira, sikap hati yang positif, dia akan langsung berdoa minta Tuhan, Tuhan aku tahu Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Sembuhkan mama ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit hilang. Setelah dia berdoa, dia akan yakin kalau segala sesuatu itu di tangannya Tuhan. Dia yakin apapun yang terjadi Tuhan tuh pasti bisa sembuhkan. Sekalipun enggak, dia percaya sama Tuhan. Dan dia enggak akan, sedihnya itu enggak akan berlarut-larut. Tapi anak yang kedua menghadapi news yang sama, kabar yang sama, dia bisa, aduh kenapa ya hidupku kok banyak sekali masalah. Udah kemarin dapat nilai jelek, udah di sekolah juga dijauhi teman-teman. Berapa bulan ini juga, kenapa kok rasanya banyak sekali masalah itu di dalam hidupku. Kenapa kok hidupku nggak seperti si A, si B. Kelihatannya happy-happy, keluarganya baik-baik, sekolahnya juga berprestasi. 2 anak yang sama bisa punya sikap hati yang berbeda. Dan sikap hati ini akan juga mempengaruhi fisik kita ternyata. Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat di sini benar-benar bisa berpengaruh terhadap tubuh kita secara fisik. Anak yang suka ngomel, anak yang suka banyak pikiran, yang suka stres, suka sedih, menghadapi sedikit-sedikit masalah kita sudah down. Anak-anak yang seperti ini lebih mudah terkena penyakit. Dan itu ternyata juga dibuktikan sama kedokteran. Ternyata pada waktu kita itu marah, pada waktu kita itu di dalam hati itu sedih, stres gitu ya. Ternyata ada hormon di dalam tubuh kita itu yang menghasilkan hormon yang bisa membuat tubuh kita itu rentan terhadap penyakit, mudah sekali terkena penyakit. Begitu juga sebaliknya, hati yang gembira, orang yang penuh damai sejahtera, orang yang gembira itu bisa lebih sehat. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, hati yang terus gimana dong Kak caranya kita bisa punya hati yang gembira, menghadapi masalah itu bisa tetap gembira. Kakak mau kasih tahu, hati yang gembira itu bukan didasarkan dari keadaan yang kita alami. Hati yang gembira itu juga bukan berdasarkan dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, tapi temukan kebahagiaan yang sejati, gembira yang sejati, damai sejahtera yang sejati, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita menemukan rasa bahagia kita itu di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu tidak akan pernah membuat kita down. Itu tidak akan membuat kita itu sedihnya berlarut-larut. Kenapa? Karena kita tahu, kita kenal Tuhan yang kita sembah, Allah kita itu Allah yang tahu segala sesuatu, Allah yang punya kontrol di dalam hidup kita. Dan sekalipun masalah terberat apapun yang kita alami, Tuhan itu gak pernah tinggal lepas. Tangan Tuhan itu selalu siap sedia menopang kita. Bahkan ketika kita tidak merasakan Tuhan, kita tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan itu
selalu menyertai kita. Dan itu yang membedakan orang-orang yang punya hati yang gembira. Kegembiraan yang sejati bukan dari apa yang terjadi di sekeliling kita, bukan dari keadaan, tapi dia mendapatkannya dari Tuhan. Kalau bisa dibilang itu damai sejahtera yang kekal, yang melampaui akal pikiran, itu yang akan didapatkan. Makanya penting sekali kita itu punya saat teduh pribadi sama Tuhan. Bukan cuma setiap Jumat sama kita semua kayak gini, tapi kalian sendiri setiap hari, setiap bangun pagi. Sudahkah kamu memulai segala sesuatunya dengan Tuhan? Waktu kita itu bangun pagi, cari wajah Tuhan ya. Kita itu seperti prepare, mempersiapkan. Hati kita itu sudah diisi dengan kegembiraan dulu. Nanti sepanjang hari apa yang akan terjadi sepanjang hari tidak akan mempengaruhi, tidak ada yang akan merampas kebahagiaan di dalam hati kita. Karena kita sudah temukan itu di dalam Tuhan. Amin. So find your joy in God alone. Carilah kebahagiaanmu hanya di dalam Tuhan. Dan itu tidak akan pernah hilang. Amin. Yuk kita siapkan hati kita. Kakak mau berdoa buat siap dari kita. Syakarapa ya daya rapa Kiarapa ya rapa syakaralapa ya rapa Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tahu Tuhan segala keadaan hati yang kami alami hari ini. Tuhan, tilik setiap hati hari ini yang sedang sedih Tuhan, yang sedang marah, yang sedang punya banyak pikiran Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, kami minta ya Bapa, Engkau cabut segala kesedihan, Engkau cabut segala hal-hal yang membuat mereka kehilangan damai sejahtera Tuhan. Gantikan dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan, gantikan dengan pribadi-Mu ya Bapa, karena hanya Engkau sendiri Tuhan yang dapat memuaskan hati setiap dari kami. Kebahagiaan kami mau taruh Tuhan di dalam Engkau. Kami gak mau Tuhan kebahagiaan kami ditentukan dari apa yang terjadi dalam hidup kami, apa yang ada di sekeliling kami, tapi kami mau temukan di dalam Engkau. Tuhan Yesus, Roh Kudus, penuhi setiap dari kami, penuhi setiap dari anak-anak yang sedang mengikuti saat teduh ini Tuhan. Berikan damai sejahtera yang sejati, penuhkan hati mereka ya Bapa. Ketika hati mereka penuh Tuhan, jadikan mereka berkat di tengah-tengah sekolah mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah orang-orang yang mereka temui. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita barusan aja dengar firman yang luar biasa ya, bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Nah, untuk selalu memiliki respon hati yang tepat, respon hati yang benar, kita juga butuh loh sebuah komunitas yang tepat juga. CG Kids adalah komunitas yang tepat buat kalian semua. Di CG Kids, kalian akan dapat punya banyak teman-teman yang akan ngingetin kalian. Mungkin waktu kalian lagi sedih, ada teman-teman yang akan doain kalian. Waktu kalian lagi menghadapi masalah, ada juga kakak-kakak rohani, kakak-kakak CG Kids yang akan juga doain kalian, encourage kalian. Jadi buat teman-teman yang belum join CG Kids, bisa klik link di bawah ini atau ketik di kolom komen, nanti akan ada tim dari Eagle Kids yang akan hubungi kalian semua. Sampai di sini dulu ya, sampai jumpa di saat teduh selanjutnya. Bye! Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun.
Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.